Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Astika dan aku merupakan seorang mahasiswi jurusan farmasi di salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat. Dan aku merupakan angkatan 2016, yang artinya aku sekarang adalah mahasiswa di semester 8. So, kalau ditanya apa sih kesibukan hari ini? Ya, mostly adalah mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Oke, jadi singkat cerita, aku diajak oleh si Cinta, OSC yang punya akun ini untuk join project #kuliah jurusan apa ya? And of course, I say yes, karena menurut aku hal baik harus dibalas dengan kebaikan lainnya. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih nih untuk SC yang udah provide atau mewadahi aku dan teman-teman lainnya untuk sharing di platform ini ke lebih banyak orang lainnya. So guys, just take the goods and leave the best from the session, karena sejatinya aku di sini juga masih belajar. So, enjoy the session. Oke, jadi aku udah mengantongi beberapa pertanyaan yang akan aku jawab di section ini. Cuma kalau misalnya teman-teman masih ada yang ingin ditanya, bisa lewat komen di bawah atau juga bisa nanya langsung ke aku lewat sosial media Instagram @astikadbr. So, let me start it guys. Oh iya, for information, mungkin ada yang belum tahu nih tentang jurusan farmasi. Singkatnya, jurusan farmasi adalah jurusan yang mempelajari semua hal tentang obat, mulai dari bagaimana penemuan obat, pembuatan obat, pengujian obat secara preklinis hingga klinis, dan juga penggunaan obat pada pasien. Dan kita juga mempelajari hal-hal yang bersifat administratif, seperti bagaimana cara mendistribusikan obat dan lain-lainnya. Oke, kita mulai ke pertanyaan pertama, kenapa memilih jurusan ini? Oke, seperti yang udah aku sampaikan di awal bahwa aku sekarang merupakan mahasiswa farmasi semester 8, jadi aku udah hampir 4 tahun selesai di jurusan ini. Jadi kalau ditanya, kenapa sih dulu memilih jurusan farmasi? So, let's review ke beberapa tahun yang lalu. Tepatnya waktu SMA dulu, aku sangat mengemari pelajaran kimia. Dan puncaknya, aku sempat menjuarai Olimpiade Sains tingkat provinsi dan mendapat juara 2 di bidang kimia. Nah, hal itulah yang akhirnya mempengaruhi aku untuk kayaknya waktu kuliah nanti aku mau tetap belajar kimia nih. Padahal ya teman-teman, sebelumnya aku berpikir akan ngambil sekolah kedinasan, maunya langsung kerja dan jadi PNS. Tapi ternyata pas di tengah jalan itu cukup berubah. Selanjutnya aku ngelis dong jurusan-jurusan apa aja sih yang sekiranya akan banyak mempelajari kimia. Dan aku tahu, setelah aku cari tahu ternyata seperti jurusan teknik kimia, kimia murni, teknologi pangan, pendidikan kimia. Di sana kita kan banyak belajar tentang kimia. Tapi seiring berjalannya waktu, aku berpikir kembali bahwa ternyata aku mau juga mempelajari tentang kesehatan. So, aku berpikir kira-kira apa ya jurusan yang bisa menaungi keinginan aku untuk tetap belajar kimia dan juga mempelajari hal baru yaitu tentang kesehatan. Dan setelah searching, akhirnya aku dapat nih ternyata jurusan farmasi bisa mewadahi keinginan aku untuk tetap belajar kimia dan juga mempelajari tentang hal baru yaitu tentang kesehatan. Ya, itu mungkin ada pemikiran aku ketika SMA dulu, tapi sebenarnya ketika berjalannya waktu di farmasi ini aku menemukan hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang surprise yang mungkin tidak aku pikirkan ketika SMA dulu. But overall aku menyukai dan mensyukuri ketika aku berada di jurusan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah pilihan terhadap jurusan ini merupakan pilihan sendiri atau ada pengaruh dari orang lain? Oke, personally aku memilih untuk masuk jurusan farmasi adalah atas pilihan aku sendiri, dengan catatan tetap mengantongi restu dari orang tua. Ya, walaupun pada awalnya orang tua aku cukup mempertanyakan tentang jurusan farmasi. Ya, cukup wajar sih, karena pada saat itu orang tua aku mungkin kurang terpapar nih terhadap eksistensi dari seorang lulusan farmasi. Karena yang mereka tahu mungkin seorang apoteker atau lulusan farmasi adalah orang yang hanya bekerja di apotek. Ya, itu tidak salah, tapi itu merupakan salah satu dari berbagai lahan kerja yang bisa dipilih oleh seorang apoteker. Nah, yang aku lakukan adalah pelan-pelan aku ngasih tahu kepada orang tua bahwa gini loh Pak, Bu, prospek kerja seorang tamatan farmasi. Dan secara perlahan akhirnya orang tua aku mengerti dan menyetujuinya. Selain itu, aku juga membarengi dengan usaha, aku menunjukkan kepada orang tua aku bahwa aku memang benar-benar menginginkan jurusan ini. Caranya adalah dengan belajar dengan giat. Yang aku lakukan adalah aku memilih untuk belajar di ruang-ruang yang orang tua aku akan melihat, seperti belajar di ruang tamu, belajar di ruang keluarga, sehingga effort atau usaha aku memang terlihat oleh keluarga aku dan mereka akan memahami bahwa aku memang benar-benar menginginkan jurusan ini. So, sebenarnya ini tips bisa digunakan oleh teman-teman yang mungkin pada saat ini menghadapi permasalahan seperti aku beberapa tahun lalu, yang mungkin orang di sekitar ataupun keluarga sedikit mempertanyakan terhadap jurusan pilihan kamu. Kamu bisa meyakinkan mereka dengan cara belajar dengan giat dan tunjukkan usaha kamu di depan mereka. Oke, selanjutnya masuk jurusan ini lewat jalur apa? Kalau aku masuk jurusan farmasi lewat jalur SNMPTN atau nama lainnya jalur undangan. Tapi
bisa dibilang aku juga merupakan orang yang cukup well prepare untuk SBMPTN. Karena pada saat itu aku selalu nanamin mindset nih kalau misalnya aku nggak bakalan keterima di SNPTN. So I need to prepare my SBMPTN kan. Jadi yang aku lakukan adalah aku mulai fokus untuk belajar SBMPTN itu dari liburan di kelas 11 mau naik ke kelas 12. Dan di saat itu memang aku tidak ada mengambil bimbel di luar sekolah, tapi yang aku lakukan adalah aku ngambil kelas di Zenius. Jadi selama 1 tahun lebih aku belajar di Zenius dan juga di sekolah tentang materi-materi yang akan dibuat SBMPTN serta juga latihan soal. Nah, di momen-momen seperti inilah teman-teman mungkin yang sekarang ini lagi mempersiapkan SBMPTN, silahkan nih cari bagaimana sih sistem pembelajaran yang paling sesuai kebutuhan teman-teman. Karena menurut aku secara pribadi, aku adalah orang yang menyukai pembelajaran lewat video interaktif. Karena mengapa? Karena aku bisa menyesuaikan ritme pembelajaran dari tutor kepada diri aku. Aku bisa pause, aku bisa play videonya sesuka hati aku. Dan ternyata kebiasaan belajar aku di saat aku persiapan SBMPTN itu terbawa sampai aku kuliah sekarang. Banyak sekali materi-materi pembelajaran aku di kuliah yang aku dalami secara mandiri dengan melihat video-video pembelajaran seperti di YouTube. Nah, maka dari itu sekalian teman-teman sekarang lagi belajar untuk misalnya lagi belajar untuk persiapan SBMPTN, silahkan temui style belajar kalian masing-masing karena belajar adalah suatu hal yang panjang, long life learner. Kita akan selalu belajar. Jadi ketika teman-teman punya style belajar masing-masing yang nyaman, itu akan sangat membantu kita ke depannya. So just find your own style in learning. Pertanyaan selanjutnya, kalau gitu bisa dong belajar di farmasi? Oke, secara pribadi aku lebih suka untuk mengganti kata susah menjadi banyak. Artinya, di farmasi kita akan belajar banyak hal. So guys, as I told before, yuk mari temukan style belajar kita masing-masing. Karena ketika teman-teman udah punya style belajar yang masing-masing, style belajar yang membuat teman-teman nyaman, maka aku percaya deh itu akan membantu teman-teman untuk lebih efektif dalam belajar dan juga akan meningkatkan performa akademik dari teman-teman semua. Oke, next question. Hal apa aja sih yang banyak orang nggak ketahui tentang jurusan farmasi? Well, aku akan mulai ke hal yang basic banget yang harusnya diketahui oleh orang-orang yang akan join untuk ke jurusan farmasi. Jadi teman-teman, setelah kita menamatkan pendidikan sarjana kita hampir selama kurang lebih 4 tahun, kita terhitung sebagai sarjana farmasi. Dan seorang sarjana farmasi itu belum memiliki lisensi untuk berpraktek layaknya seperti seorang apoteker. Contoh, seorang sarjana farmasi itu belum dapat berperan sebagai apoteker penanggung jawab di sebuah apotek. Maka dari itu, mostly mungkin 95-100% tamatan sarjana farmasi akan melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, yaitu pendidikan profesi apoteker. Ini sih kayak pendidikan koasnya dari jurusan kedokteran. Nah, di pendidikan profesi apoteker itu yang dilakukan adalah praktik kerja lapangan, mulai dari praktik di apotek, di rumah sakit, di PBF atau pedagang besar farmasi, di industri farmasi, dan di instansi lainnya. Nah, selama 1 tahun tersebut kita selain belajar dan berpraktek, kita juga akan ada ujian nasionalnya nih teman-teman. Namanya adalah UKAI atau Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia, dan juga ada yang dinamakan dengan OSCE, yaitu ujian praktek. Nah, setelah kita melewati kedua ujian itu, barulah kita bisa dinyatakan sebagai seorang apoteker yang memiliki lisensi. Selanjutnya, hal yang mungkin banyak orang nggak ketahui tentang farmasi itu adalah mungkin banyak yang berpikir bahwa farmasi ini adalah jurusan yang tentang obat ya, ini yang tentang ngurus obat ya. Ya nggak salah sih, itu adalah salah satu dari role seorang farmasi. Karena di sini di farmasi kita belajar tentang semua hal. We learn everything and the pharmacy is the center. Contohnya nih, mulai dari hal yang basic, kita belajar tentang kimia, fisika, biologi, matematika, lanjut ke tingkatan lainnya kita belajar tentang farmakologi, tentang penyakit, tentang teknologi farmasi, dan masih banyak lainnya. Bahkan di farmasi kita juga belajar tentang ekonomi, namanya adalah farmakoekonomi. Maka dari itu, aku menyimpulkan bahwa farmasi itu adalah jurusan yang banyak mendapatkan sentuhan dari ilmu-ilmu lainnya, mulai dari engineering, science, health, economy, sociology, and so on. Oke, ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan uang kuliah dan pengeluaran lainnya, apakah mahal? Well, secara pribadi, karena aku kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang menggunakan sistem uang kuliah tunggal, di mana kami membayarkan uang kuliah itu sesuai dengan kemampuan dari
penghasilan orang tua. Jadi secara pribadi ini sangat membantu untuk diri aku karena cukup tidak memberatkan. Namun ada juga beberapa kampus yang tidak menggunakan sistem subsidi silang atau UKT ini, jadi semua mahasiswa akan membayar uang kuliah yang sama nominalnya. Tapi teman-teman jangan takut, karena ketika udah kuliah nanti, insya Allah akan banyak beasiswa yang bisa membantu. Contohnya adalah beasiswa dari pemerintah, yaitu beasiswa bidik misi, di mana untuk biaya kuliah akan digratiskan dan juga diberikan uang bulanan. Ibaratnya if there is a will, there is a way. Jadi ketika teman-teman ada keinginan, insya Allah nanti akan ada jalan untuk membantu teman-teman. Oke, ke next question lagi. Prestasi apa aja yang udah diraih di masa kuliah dan apa goals ke depannya? Oke, kalau aku alhamdulillah di tahun lalu, tahun 2019, mendapat kepercayaan diamanahkan sebagai mahasiswa berprestasi utama dari Universitas Andalas, dan alhamdulillah juga terpilih sebagai top 15 finalis di tingkat nasional. Untuk goals kedepannya, harapan aku bisa lulus menjadi seorang apoteker dan bisa berkarir di tempat yang aku inginkan. Well, finally the last question is, apa tips memilih jurusan ala kamu? Oke teman-teman, ini akan aku jawab berdasarkan pengalaman aku, and it works on me. So, saran aku adalah, yuk coba pilih jurusan yang memang sesuai dengan minat dan passion kamu. Ya, walaupun banyak case di lapangan, orang-orang banyak juga nih yang bekerja tidak sesuai dengan bidang ilmunya ketika kuliah dulu. So, tapi menurut prinsip aku, why not gitu kita belajar emang hal yang kita sukai dan minati. Urusan itu akan digunakan ketika diri dan kerja nanti atau tidak, ya itu urusan nanti. Tapi at least kita berproses di dalamnya, dan proses itu bisa memberikan impact positif ke diri kita. Wow, udah di penghujung video kita pada hari ini. Oke, yang ingin aku sampaikan ke teman-teman semua yang nonton ini, baik yang lagi berjuang mau mendapatkan kuliahnya atau baru memulai kuliah, yuk gunakan masa kuliah kamu semaksimal mungkin. Jadikan itu cerita yang menarik untuk dikenang di masa mendatang. Ambil setiap kesempatan, explore sebanyak-banyaknya, and be your best version. So, thank you guys.